Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku Berkadi. Dan di video kali ini aku bakal membahas tentang earphone atau True Wireless Earbuds dari Xiaomi atau bisa disebut juga Mifa gitu ya. Karena memang Mifa sendiri adalah produk dari anak perusahaan Xiaomi yang menggunakan merek dagangnya sendiri yaitu Mifa. Nah, earphone yang akan aku bahas kali ini dia adalah Mifa X5. Ini merupakan earphone keluaran terbaru dari Mifa yang di sini klaimnya adalah X5 TYS Sport Wireless. Jadi dari tagline-nya sendiri ini merupakan earbuds yang lebih dikhususkan untuk yang suka olahraga. Jadi untuk impresi pertama mungkin earphone ini sangat cocok untuk digunakan berolahraga dari segi gripnya dan lain sebagainya. Langsung aja di sini kita lihat dari boxnya sendiri. Dari boxnya sendiri ini sangat basic dan seperti pada earphone kebanyakan khususnya dari merek Mifa, ini ada warna hitam dan ada warna kuningnya. Di belakangnya ini ada semacam informasi singkatnya. Di sini ada nama mereknya, kemudian ada mungkin spesifikasinya sedikit di sini ya. Tapi karena aku nggak paham tentang bahasa Chinese, jadi ya sudahlah. Langsung aja kita buka. Oh ya, ini sebenarnya udah aku buka, tapi aku re-unbox lagi buat kalian yang pengen membeli earphone X5 ini. Oke. Pertama kali yang kita dapatkan ketika kita membuka earphone-nya yaitu unitnya sendiri, dibalut dengan plastik putih sederhana. Kemudian di sini ada penyangganya, langsung aja kita buka di dalamnya. Kemudian ada kartu garansi dan ini adalah garansi resmi Indonesia. Mantap. Lanjut, di sini ada karet earbuds-nya. Ini ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang gede juga, ada dua pasang kayak gini. Kemudian lanjut, di sini ada kabel. Dia menggunakan kabel micro USB biasa. Dan di sini hanya ada kabel, nggak ada kepala chargernya. Jadi untuk kalian yang mau ngecas earbuds ini, kalian tinggal colok ke charger yang kalian punya. Dan sebenarnya di sini juga harusnya ada lagi yang namanya buku petunjuk, tapi karena kemarin sempat aku buka dan lupa aku naruhnya di mana, jadi belum ketemu sampai sekarang. Intinya di sini ada kabel, kemudian ada karet earbud cadangan, ada kartu garansi dan juga ada buku panduannya jika kalian membeli earbuds ini dalam kondisi baru dan tersegel. Oke, kita singkirin dulu semuanya. Kemudian kita fokus ke unitnya atau earbudsnya. Kita bakal buka. Oke, di sini kita lihat ada tulisan Mifa dan sedikit impress ya karena ukuran dari charging portnya ini lumayan kecil, lumayan mini dan merupakan charging box yang paling kecil yang pernah aku beli. Kalau dibandingkan dengan Hello GT1 dan juga Viata Airboom, ini masih lebih kecil. Oke, kita bahas dari earbuds-nya dulu, dari build quality-nya. Menurut aku pribadi, build quality dari earbud X5 ini tidak bisa dikatakan premium, tapi tidak juga bisa dikatakan murahan gitu ya. Jadi menurut aku standar, tapi dia lebih condong ke arah solid gitu ya. Karena dari bahan materialnya sendiri, dia menggunakan plastik. Di sini ada plastik, tapi plastiknya sendiri itu bukan plastik murahan yang memang ya kayak barang murahan gitu, bukan ya, karena memang plastiknya ini plastik yang berkualitas dan dari beratnya sendiri pun kita bisa merasakan bahwa plastiknya ini bukan plastik murahan. Apalagi di sini sudah ada tombol touch-nya. Ini bisa untuk mengatur suara, untuk mengganti lagu dan bisa untuk mematikan dan menghidupkan earphone-nya sendiri. Dari tampilannya seperti ini. Dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi cocok untuk kalian yang suka berolahraga. Di sini juga ada lampu indikatornya berwarna biru seperti ini. Kemudian dari charging box-nya sendiri, dia juga menggunakan bahan material plastik dan ketika kita masukkan earbudnya ini langsung nempel ke dalam. Sehingga kalian nggak perlu susah payah ya untuk memasukkannya, tinggal masukkan dia langsung masuk sendiri. Dan ini akan otomatis ngecas earbuds kalian sampai penuh. Oke. Dan satu lagi ada fitur yang namanya auto connect. Ketika kita lepas kayak gini, dia akan otomatis connected atau nyambung sendiri.
Sekarang dari segi sound quality, menurut aku pribadi, seri Miva X5 ini merupakan earbuds yang mempunyai suara jernih dibandingkan dengan yang seri X11 ini dan X8. Aku pernah nyoba X8, ini adalah earbuds yang lebih jernih dalam segi treble, dan dia juga lebih mengandalkan bassnya di sini. Tapi tunggu dulu, bassnya bukan asal sembarang bass, dan ini sangat berbeda dengan yang namanya Viata Airboom. Kalau kalian pernah merasakan Viata Airboom, memang bassnya itu sangat terdengar, hampir mendengarkan bassnya saja ketika kalian mendengarkan musik yang ngebeat gitu. Tapi untuk Miva X5 ini, dia ngebass, dia cocok untuk musik-musik yang ngebeat karena memang ya mungkin dikhususkan untuk yang sport gitu ya, untuk olahraga. Tapi dia bassnya menurut aku pribadi pas, nggak terlalu nonjok banget, tapi di kuping itu masih acceptable. Dan ketika aku dengerin musik dengan earbuds ini mengingatkan aku dengan sound quality-nya dari earphone bawaan Samsung Galaxy Note 10 Plus atau Note 9 gitu ya, yang bundling dari Samsung yang EKG. Bentar aku ambil dulu yang ini. Nah, kalau kalian pernah nyobain earphone ini dari segi sound quality-nya kurang lebih mirip, hampir 93%, atau tune-nya itu memang disamakan atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi earphone dari Miva X5 ini dia lebih sedikit ngebass dibanding dengan earphone yang bawaan dari Note 9 yang tadi, yang EKG. Jadi sebenarnya earphone ini cocok untuk siapa sih? Nah, menurut aku pribadi earphone ini cocok untuk semua kalangan, terutama mereka yang suka olahraga. Karena yang pertama, ini bassnya dapat tapi nggak terlalu brutal, masih enak buat di kuping kalian. Dan juga untuk dipakai nonton film ataupun sekedar nonton YouTube, ini juga masih enak. Kalau misalkan kayak Viata Airboom kan itu cuma enak kalau dengerin musik-musik ngebeat ya. Kalau dengerin nonton film itu kayak masih kurang gitu ya, masih mendem suaranya. Kalau ini masih tetap enak. Dan bagusnya lagi, grip dari earphone ini ketika masuk di kuping ini benar-benar ngefit. Dia hampir nggak bisa jatuh kalau aku bisa katakan, karena memang dia tagline-nya Sport Earbuds Wireless. Dan dia juga udah ada fitur noise cancellation. Jadi sekali kalian masukin ke kuping udah ngefit, kalian hampir nggak bisa denger suara di luar. Itu adalah pengalaman aku menggunakan earphone ini. Untuk baterainya awet gak sih? Dan menurut aku pribadi, baterai dari earphone ini awet banget bro. Dia selama pemakaian 3 hari ini buat nge-gym sekitar 1-2 jam, dan aku pakai sekitar 3-4 hari, ini belum habis loh. Ini masih sekitar 30%. Jadi bisa kalian bayangkan untuk pemakaian sehari-hari ini masih sangat cocok dan sangat recommended untuk kalian yang suka mendengarkan musik menggunakan earphone wireless kayak gini. Dan untuk charging boxnya sendiri, ini ukurannya kemarin berapa ya, intinya aku coba ngecas sampai full itu membutuhkan waktu sekitar 1,5-2 jam. Dan dari klaimnya sendiri ini bisa untuk mengecas 4-5 kali dari penggunaan earphone ini sampai full. Jadi 4-5 kali baru habis gitu ya. Dan juga bisa kalian cas ulang dengan menggunakan kabel USB biasa ini, dengan menggunakan kepala charger yang kalian punya. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu, apakah memang nggak ada kekurangannya, atau mungkin ada hal yang perlu digarisbawahi dari earphone ini? Dari pengalaman pemakaian aku pribadi, ketika aku menggunakan earphone ini dalam jangka waktu yang lama, sekitar sampai 1 jam bahkan 2 jam, rasanya aku pribadi merasa kurang nyaman ya. Entah kenapa kalau dibanding dengan Hello GT1 yang kemarin sempat aku beli, itu lebih nyaman Hello GT1. Di kuping tuh kayak ngerasa nyaman, jadi lebih kayak daily use lah gitu. Kalau untuk penggunaan X5 ini, kalau dipakai olahraga, dipakai harian sekitar sampai 2 jam, itu kuping aku yang pertama rasa tidak nyaman, dan rasanya itu kayak ada yang ngeganjel
Selain ngeganjel juga ini kalau dipakai terus ini menurut aku bisa kayak ngerasain sedikit budek ya, karena yang pertama noise cancellation, yang kedua ini bener-bener nutup atau ngefit banget di kuping sehingga kayak nggak ada ventilasi ataupun udara yang bisa masuk ke kuping. Intinya nggak ada yang merefresh kuping kita, jadi menurut aku ini kurang nyaman. Tapi untuk kalian yang nggak peduliin tentang kenyamanan mungkin ya sangat recommended ya, karena dari suaranya sendiri ini merupakan earphone yang paling bagus menurut aku yang pernah dikeluarkan oleh Mifa, walaupun harganya masih sangat terjangkau. Dan untuk harganya sendiri earphone ini dia di harga 250.000 kalian sudah dapat harga barunya. Oke, mungkin itu saja impresi sekilas dari penggunaan Mifa X5 ini. Dari segi build quality, dari segi sound quality, dan segi looknya sendiri aku sangat suka dan sangat recommended untuk kalian yang mencari earbuds dengan sound quality yang sangat bagus dan suka mendengarkan musik yang bass. Bahkan masih sangat enak jika digunakan untuk menonton film atau sekedar menonton YouTube. Oh ya, satu lagi untuk latensinya sendiri ataupun delaynya sendiri, ini menurut aku merupakan salah satu earphone yang memiliki latensi paling sedikit yang pernah aku punya, di range harga 200 sampai 350-an ribu. Ini latensinya hampir tidak terdeteksi untuk nonton YouTube maupun untuk mendengarkan musik, apalagi untuk mendengarkan musik itu ya. Kalau nonton YouTube atau nonton film aja ini masih hampir nggak ke notice ada delaynya. Itu aja sih mungkin impresi dari Mifa X5 ini. Overall ini recommended, ini earphone bagus. Untuk kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung beli di toko online, ada semua di situ, di Tokopedia, di Bukalapak. Untuk kalian yang pengen bertanya ataupun pengen request video, kalian juga bisa langsung komen di kolom komentar. So see you guys on my next video and goodbye.